Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NIM J1B 018070, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan tugas rancang bangun irigasi lahan kering. Pertanian lahan kering di Indonesia, potensi, prospek, kendala, dan pengembangan. Pengertian lahan kering menurut Tejo Yuwono Noto Hadi Prawiro, penggunaan istilah lahan kering di Indonesia belum sepenuhnya disepakati. Beberapa menggunakan padanan untuk istilah bahasa Inggris daratan tinggi lahan kering atau lahan tidak beririgasi. Dua istilah bahasa Inggris terakhir menyiratkan penggunaan lahan untuk pertanian pada hujan. Pertanian tada hujan yang dilakukan di daerah beriklim gersang hingga semi kering disebut dengan pertanian lahan kering atau pertanian kering dalam bahasa Inggris. Yang kedua, B. Potensi. Untuk memudahkan mengarahkan pembahasan dalam tulisan ini, potensi lahan kering deskripsikan dari potensi lahan unggulan, karena sebagian besar lahan kering berada pada lahan unggulan. Tanah unggulan secara geografis memiliki ciri yang berbeda dengan tanah bawahan. Ciri-ciri tanah unggulan yang membedakan dengan tanah bawahan antara lain. Yang pertama, relief yang lebih mencolok yang mempengaruhi aksesibilitas tempat lalu lintas, medan, dan pengelolaan lahan dan hidrologi, serta peningkatan risiko bisnis terkait erosi, kemiringan, dan pencucian. Tanah yang mengalami pelapukan lebih lanjut mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan daya tanggapan terhadap perbaikan, serta peningkatan risiko bisnis karena persyaratan untuk sistem manajemen yang lebih ketat. Yang ketiga, iklim, di mana iklim memiliki hubungan yang dalam dengan pembangkitan dan tanah, meningkatkan risiko bisnis. Karena hal itu meningkatkan kerentanan tanah terhadap erosi, pencucian, dan pencucian yang padang. Gilirannya membutuhkan sistem lahan yang makin cermat. Yang ke bagian C, prospek. Hujan di Indonesia biasanya bersifat geografis, maka peningkatan jumlah dan intensitas hujan sering beriringan dengan peningkatan kekasaran timbulan, yang berarti makin tinggi tempat suhu udara makin menurun. Macam tanaman yang dapat diusahakan makin terbatas, berarti alternatif komoditas yang dapat diusahakan makin sedikit. Lahan atasan mencakup lahan yang timbulnya berombak, undulating sampai bergunung dengan lereng 8% ke atas. Luas seluruhnya 1.101,4 juta ha atau 58,5% dari luas seluruh daratan di Indonesia. Dilihat dari luasnya, potensi lahan atas sangat besar. Tanah utama lahan atasan ialah potsolik merah kuning yang meliputi persen dari luas seluruh lahan atas, dan latosol. Yang ketiga, kendala. Kendala tanah dalam ultisol dapat diringkas sebagai berikut. Yang ke-1, kejenuhan
ternatif tinggi. Yang kedua, sering mengandung Mn dalam jumlah yang beracun. Sangat miskin hara, kejenuhan basah, kadar bahan organik dan pH rendah. Yang kelima, sematan P dan anion lain kuat. Kendala tanah dalam oksisol dapat diringkas sebagai berikut. Kejenuhan Al tinggi. Yang kedua, KPK rendah sekali, sangat miskin hara dan cadangan mineral. Terlapukan rendah. Yang keempat, sering kahat S, B dan MO. Sematan P dan anion lain kuat struktur sangat sarang yang menyebabkan kadar lengas, tanah rendah dan pendiam kuat. Yang ke pengembangan, perhatian dan pemanfaatan lebih perlu lagi. Kalau diingat bahwa lahan bawahan yang berpotensi baik sudah semakin penuh tergunakan tidak hanya untuk pertanian akan tetapi juga untuk keperluan bukan pertanian, malahan di lahan bawahan dan juga di lahan atasan yang baik di Jawa pertanian makin sering harus menghadap pengusuran pihak-pihak bukan pertanian. Pihak-pihak tersebut jauh lebih kuat dalam keuangan dan sangat kuasa dalam lobi politik dibandingkan dengan penguasa pertanian yang bagian terbesar terdiri atas petani-petani kecil. Dalam persaingan yang tidak seimbang, sama sekali pertanian tidak berpeluang sedikit pun untuk bertahan. Pemanfaatan lahan atasan juga perlu mengingat imbangan antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk yang belum memadai. Produksi lahan pertanian di Indonesia yang sekarang seluas 14,5 ha berfungsi mendukung kehidupan atau kebutuhan 175 juta penduduk. Jadi secara purata setiap lahan pertanian harus mendukung 12 orang. Angka untuk keseluruhan Asia Tenggara ialah 4,5 dan untuk keseluruhan negara maju 1,5. Angka-angka ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia masih terlalu sempit untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.